Salim, warga Susukan, Cirebon, Jawa Barat, tergeletak di jalan dan menderita luka serius di kepala setelah terlempar dari bus yang ditumpanginya. Korban dijemput petugas medis untuk dilarikan ke rumah sakit di Kerawang. Salim hanya salah satu penumpang yang terlibat kecelakaan dan terlempar dari dalam bus setelah bus yang ditumpanginya menabrak pembatas jalan karena pengemudi bus mengemudi ugal-ugalan. Salim mengalami nasib naas karena berdiri di pintu bus yang tidak tertutup. Bapak ini penumpang bus di pintu berdiri, pintu belakang, pintu depan, pintu belakang terlempar. Pasca kecelakaan, polisi menyita bus karena pengemudi dan kernet melarikan diri setelah kecelakaan terjadi. Sementara para penumpang dipindahkan dengan bus lain untuk diantar ke tujuan. Mendapati cintanya kandas di tengah jalan karena tak direstui calon mertua, seorang pemuda di Bangka Tengah nekat membawa lari pujaan hatinya. Selama dalam pelarian, pelaku ternyata berbuat tindak asusila dan merenggut kehormatan sang kekasih. Calon mertua pun meradang dan melaporkan pelaku ke polisi. Pemirsa, selain kasus tindak asusila terhadap anak di bawah umur, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita kriminal pilihan lainnya. Bersama saya, Bernadetta Ginting. Aksinya diketahui warga, seorang pencuri di Medan, Sumatera Utara kabur dengan cara melompat antar gedung tinggi hingga viral di media sosial. Seorang pria yang kepergok mencuri membuat marah warga di Jalan Pasar 2 Medan Selayang, Medan, Sumatera Utara. Pencuri ini pun melarikan diri dengan cara melompat-lompati antar gedung dari lantai 3 ke lantai lainnya, bak karakter superhero. Sejumlah warga yang berusaha menangkapnya pun dibuat panik dengan aksi pencuri tersebut. Meski ahli melompat, akhirnya pelaku berhasil diamankan warga yang sudah menanti di bawah. Pelaku yang berjumlah 2 orang ini kini sudah diserahkan ke Polsek Medan Timur. Pelaku diketahui merupakan pengguna narkoba dan berencana mencuri di bangunan yang masih dalam tahap pembangunan. Bahwa ada 2 orang tersangka yang sedang mau melakukan aksi di rumah kosong di Jalan Raya. Petugas berhasil menyita barang bukti linggis yang digunakan untuk mencuri besi bangunan tersebut. Seorang pencuri tertangkap warga saat kabur melompati atap rumah warga di Sidoarjo, Jawa Timur. Pencurian terjadi di rumah yang ditinggal penghuninya ke pasar. Inilah video amatir saat warga desa Kalijaten, Kecamatan Taman, Sidoarjo, Jawa Timur mengejar dan mengepung seorang pencuri. Pelaku kabur dan melompati atap rumah warga. Peristiwa ini terjadi saat warga tengah sahur. Pelaku tak berdaya setelah tertangkap warga saat bersembunyi dalam saluran pembuangan air. Warga yang geram sempat meluapkan emosi kepada pelaku sebelum diserahkan ke petugas Polsek Taman Sidoarjo. Sebelumnya, aksi pencurian diketahui pemilik rumah melalui kamera pengawas. Pelaku mengobrak-abrik kamar korban yang ditinggal pergi ke pasar. Korban yang mengetahui aksi pencurian di rumahnya langsung pulang dan mencari pelaku. Ironisnya, pencuri merupakan mantan karyawan korban yang pernah bekerja selama 2 bulan. Kejadiannya jam 3:15. Saya pantau dari HP CCTV-nya di pasar. Pas ada gerakan, kan ada pemberitahuan di HP. Baru saya langsung ke rumah, langsung grebek.
malingnya langsung lari ke atas, ke genteng-genteng tetangga, sampai 30 menit sekitar langsung kena. Dikepung warga ya itu? Dikepung warga, sampai 30 menitan. Pelaku berinisial SL, warga Sampang Madura, masih diperiksa petugas Polsek Taman Sidoarjo. Pemirsa, ibu-ibu di Palembang, Sumatera Selatan terluka parah hingga tak sadarkan diri setelah dijamret dari atas motor yang dikendarainya. Korban terluka akibat terseret sepanjang 5 meter karena mempertahankan tas miliknya. Depi Permata syok mendapati tantenya Heni 45 tahun tak sadarkan diri. Depi dan Heni baru saja menjadi korban jamret di Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Akibat aksi jamret, kedua korban juga terluka parah setelah terjatuh dan terseret dari motor yang mereka kendarai. Warga sekitar kemudian berusaha menolong korban. Namun karena korban Heni terluka cukup parah di wajah dan jari tangannya patah, warga pun menghentikan truk yang melintas dan melarikan korban dengan truk ke rumah sakit Bari Palembang untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara satu pelaku laki-laki yang mengendarai motor melarikan diri lolos dari kejaran warga. Itu korban jambret apa dulu? Korban jambret. Hah? Jambret. Korban jambret ya? Apa yang dimbek tadi yuk? Dari sana? Oh, tas ya? Oh, tas ya? Ha. Jadi posisi dia motor tadi? Dijambret, nyampak ya? Setelah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Bari Palembang, korban Depi menuturkan akibat aksi jambret mereka kehilangan tas berisi dompet berisi uang dan telepon pintar. Akibat mabuk minuman keras, sekelompok pemuda di Kota Manado, Sulawesi Utara terlibat perkelahian sengit. Aksi kekerasan dengan senjata tajam di teras rumah tersebut direkam warga hingga viral di media sosial. Daniel Laheki, warga Likupang, kewalahan karena dikeroyok sejumlah pemuda. Ia terjatuh berulang kali akibat dianiaya. Bahkan ada seorang pemuda berusaha melukai korban dengan senjata tajam. Aksi kekerasan ini terjadi setelah pelaku dan korban pesta minuman keras. Akibat pengaruh alkohol, para pemuda terlibat cekcok hingga berujung pada aksi kekerasan. Berbekal video viral di media sosial, polisi menangkap 2 pelaku. Tersangka YRK usia 17 tahun dan Tri usia 23 tahun diperiksa di Mapol Resta Manado dengan barang bukti senjata tajam. Selama pemeriksaan, salah seorang pelaku di bawah umur mendapatkan pendampingan orang tua. Korban ini membela salah seorang temannya yang terlibat perselisihan, percekcokan dengan kedua pelaku. Sehingga berbuntut, akhirnya justru terjadi penganiayaan terhadap korban sendiri. Ya, awalnya diduga ini akibat miras juga, ini sudah sering terjadi sehingga berakibat penganiayaan terhadap korban. Akibat pengeroyokan ini, korban dirawat di Rumah Sakit Profesor Kandau Manado. 2 kelompok warga di Pinrang, Sulawesi Selatan terlibat tawuran. Kedua kelompok beraksi dengan batu dan senjata tajam di hadapan petugas kepolisian. Tawuran dipicu aksi pemuda ugal-ugalan berkendara motor dengan knalpot bising. Dua kelompok warga di Desa Kantong Parang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang terlibat tawuran. Massa berusaha saling serang dengan batu dan senjata tajam. Karena jumlah massa cukup banyak dan tidak seimbang dengan petugas, kasus kekerasan antar warga ini pun sulit dikendalikan. Aksi tawuran antar pemuda ini dipicu sekelompok anak muda bersepeda motor melintas dengan knalpot bising. Motor ribut motornya, sehingga anak-anak warga di Lasape, Kampung Lasape ini merasa dianggap dianggap bunyi motor yang besar ini double gas dianggap mengganggu ketenteraman warga di Lasape, sehingga ada beberapa orang melempari dengan batu. Aksi tawuran akhirnya bisa diredam dan kedua pihak mundur dari jalanan.